Kekesalan istri Sandi Permana dengan istri Nanang Gimbal, tuding sekongkol habisi nyawa sang suami. Istri almarhum Sandi Permana, Ade Andriani menguak rasa kesalnya terhadap keluarga tersangka Nanang Gimbal pelaku pembunuhan suaminya. Adapun Ade Andriani menduga istri dari Nanang Gimbal ikut andil dalam tindakan penganiayaan hingga membuat suaminya tewas. Bagaimana tidak? Ade Andriani menyebut istri Nanang Gimbal merupakan saksi kejadian namun tidak berani melaporkan dan melerai aksi suaminya. Saya semakin emosi, kalau misalnya istri pelaku melihat, kenapa dia tidak teriak, atau dia melerai suaminya, kenapa dia hanya diam. Berarti kan emang sekongkol sama suaminya untuk menganiaya suami saya, ucap Ade Andriani. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, via tribunnewsbogor.com. Jika memang terbukti, Ade ingin keduanya diproses hukum. Kalau emang benar ya udah saya mau dia suami istri jadi tersangka, kata Ade. Ade juga mengaku, istri pelaku hingga saat ini tak ada iktikat baik hingga meminta maaf secara langsung kepada dirinya dan keluarga. Istri pelaku nggak ada iktikat baik, atau minta maaf, atau apa gitu, nggak ada, ujarnya. Sementara itu, Nanang ternyata sempat mencukur rambutnya selama menjadi buronan polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan, Nanang mencukur rambutnya saat masih dalam perjalanan kabur ke Karawang, Jawa Barat. Betul, berdasarkan keterangan pelaku sempat memotong rambut saat pelarian ke Karawang, kata Ade Ari saat dihubungi tribunnews.com. Kemudian Ade menyebut Nanang mencukur rambutnya sendiri menggunakan gunting yang dipinjam dari warung. Cukur, menggunakan gunting yang dipinjam di warung, terangnya. Nanang Gimbal akhirnya berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari Polres Metro Bekasi dan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu siang sekira pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Adapun dia ditangkap di Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawulia, Karawang, Jawa Barat saat tengah makan. Nanang ditangkap saat sedang makan di warung, kata Ade. Sebelumnya, Sandi ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di Jalan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, pada Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, pagi. Ia mengalami luka tusuk akibat senjata tajam di bagian leher, dada, dan perut. Saat pertama kali ditemukan oleh tetangga, Sandi masih bernapas, namun kemudian pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, nyawa Sandi tidak tertolong dalam perjalanan ke rumah sakit. Menurut informasi, sebelum kejadian, Sandi sempat pergi ke sebuah danau untuk bertemu seseorang. Diketahui juga bahwa Sandi terlibat duel dengan pelaku sebelum akhirnya mengalami luka fatal akibat tusukan senjata tajam. Terduga pelaku sendiri dikatakan Ade merupakan tetangganya sendiri.